Ya, Pak Yudi. saya Yudi Tiranggo, Kasat Satlak KPKP Kecamatan Tambora. Di sini sore ini kita bincang-bincang dengan Mario, petani yang sudah dinobatkan jadi petani milenial ya. Siapa yang nobatin tuh? Petani milenial perkotaan. Ini ada kolam gizinya, Ya. ada cabai. Di sana nanti juga mungkin kita bisa lihat-lihat tanaman-tanaman yang sudah dikembangkan. Cerita Siap. gimana tuh ceritanya kok kamu bisa terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pertanian? Oke. Baik. Makasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penggiat urban farming. Oke, saya akan bercerita dari awal mungkin ya. Iya. Karena memang kalau nggak dari awal nggak seru. Karena memang sebelumnya saya ini adalah seorang pekerja di pabrik, Pak. Berbagai macam pekerjaan dan saya lakukan sebelum saya berada di Airpetra. Dari situ saya tidak memiliki background namanya pertanian atau suka dengan namanya bertani. Tapi karena akhirnya rezeki saya dibawa menjadi pengelola Airpetra Kalijodo, dan disitulah saya mulai awal mengenal pertanian. Tapi tidak secara langsung, melalui bertahap yang dimana memang pertama masuk jadi pengelola itu saya menjadi bidangnya itu adalah sebuah koordinator dari teman-teman. Memang kalau untuk pertanian di Airpetra itu bidangnya di Pokja 3 tentang toga dan kolam gizi. Kalau itu adalah teman saya penanggung jawabnya. Saya hanya melihat, suka moto-motoin aja seperti itu. Itu kapan itu? Itu di tahun 2017. 2017. Satu tahun bersilam, teman saya tidak lagi menjadi pengelola dan itu secara tidak langsung saya harus melanjutkan apa yang sudah ada di Airpetra. Iya. Tetapi memang dari situ saya tidak sendirian, Pak. Saya dibantu waktu itu bersama almarhum Pak Haji Untung. Dia orang yang banyak berperan banget di sini. Karena sungguh luar biasa apa yang telah didedikasikan kepada kita semua teman-teman di sini. Iya. Tapi tidak lepas dari situ, kita juga ada Pak Yudi nih sebagai Kasatlak yang sering nengok ke sini kan perkembangannya bagaimana waktu itu. Memang kita awalnya juga sulit air, Pak, kan airnya asin. Jadi tanaman disiram hidup, nggak disiram pun, disiram mati, nggak disiram mati gitu kan. Jadi kita bingung. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya datanglah adanya air pump kita disuplai, ilmu-ilmu dari Sudin KPKP kita ditambahkan, pelatihan-pelatihan. Dan alhamdulillahnya lagi itu juga ada pelatihan tentang penanaman hidroponik, Pak. Jadi bagaimana penanaman secara modern, tidak lagi menggunakan tanah, ya kan? Tapi kembali lagi ke belakang itu, saya bukanlah jadi gini background juga pertanian. Makanya kan pasti bisa nggak kamu bayangkan waktu itu ya. Ini kita kembali ke kamu. Ini kita nih di Tambora, daerah terkenal padat, nggak ada lahan. Nah, kemudian pertanian perkotaan ini yang saya tadi sebutkan itu kan sebetulnya lebih ditekankan pada pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan bertani kita, menyediakan pangan segala macam. Jadi untuk kebutuhan kita. Itu kebayang nggak? Kamu dulu kan pasti bertani itu berarti nanam cabai di lahan, pohon kebun cabai, di sayur pakcoy. Kayaknya dulu mungkin juga yang namanya samhong atau belum paham kali itu bagaimana kemudian dalam perjalanannya itu. Itu Pak, seperti yang tadi dijelaskan, saya didampingin orang-orang hebat yang membantu mengenal pertanian. Tapi memang almarhum itu saya nobatkan atau saya kenal sebagai rajanya pupuk urea. Karena di mana dia melangkah, urea pupuknya selalu ada. Udah tabur ya kan, seperti itu. Alhamdulillah sekarang Kalijodo banyak perubahan nih, Pak. Dulu itu gersang, pohon pun jarang gitu kan. Seiring waktunya berjalan, semuanya kembali dan saya mendapatkan pelajaran ya tentang pertanian sedikit demi sedikit. Saya coba pelajarin walaupun saya pikir awalnya itu sulit. Ternyata di benak orang yang tidak mau bertani itu pasti sulit, tapi setelah menjalankan ternyata itu menyenangkan. Seiring waktu berjalan, Sudin KPKP ini ada kegiatan tuh hidroponik, Pak. Berarti ini kamu udah mulai beralih nih dari konvensional memanfaatkan teknologi-teknologi untuk bisa memaksimalkan. Tapi saya tidak meninggalkan konvensionalnya tetap.
Nah, habis itu kita mengikuti pelatihan udah berjalan, kita mencoba dan akhirnya berhasil bertanam secara hidroponik. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Di tahun 2019 itu ada pelatihan hidroponik sederhana di Semanan waktu itu lokasinya. Dan kita coba mau ikut partisipasi, Pak. Apa sih kesederhanaan dari hidroponik selain menggunakan pipa paralon? Nah, kita coba kembangkan dari kaleng susu dari bekas susu. Udah ngerti dong waktu udah itu. Ngerti, udah mulai paham tentang apa sih bedanya hidroponik dengan konvensional itu. Kalau hidroponik itu apa? Hidroponik itu ya kita nggak terlalu capek, Pak, untuk pengurusannya. Medianya itu ya dari deropul, tidak lagi menggunakan tanah. Memang utamanya adalah air mengalir di atas pipa itulah. Mungkin tapi teman-teman yang lain mungkin lebih hebat kali tentang hidroponik. Ini hanya berbagai pengalaman ya, Pak. Saya bukan menjadi guru karena ilmu saya pun bukan dari pertanian gitu kan. Tapi saya hanya mencoba untuk berbagi, syukur-syukur ada di teman-teman di luar sana pun jadi giat lagi bertaninya. Nah, habis itu kita mengikuti lomba itu dan alhamdulillah rezekinya di RPTRA Kalijodo kita mendapatkan juara 1 tentang sederhananya itu. Selepas dari itu kita nggak berhenti di situ untuk mengembangkan. Tadi benar kan kata Bapak, Tambora itu sempit untuk bertani, nggak punya lahan. Nah, habis dari situ kita coba kembangkan nih. Kita yang jadi andalan sekarang di RPTRA, kita punya ini namanya hidroponik sederhana juga. Ini dari galon nih, Pak. Galon mineral yang sudah tidak lagi bisa digunakan. Daur ulang ya. Kita manfaatkan. Tujuannya sih sebenarnya adalah misi bisa dilihat misi awalnya. Ini dia. Misi awalnya itu gini. Jadi saya punya rencana gagal untuk sendiri, sukses untuk berbagi. Jadi ini saya juga cerita sama Bapak, Pak, saya mau kembangin di Tambora nih. Jadi warga itu tidak ada alasan lagi untuk tidak memiliki lahan. Nah, inilah kita bisa kok, kan kita bisa bertani. Bahkan melon pun ya seperti yang Bapak lihat kan sudah menghasilkan buah dan manis pun ya kan. Dan ini tantangan dari Bapak ini sebenarnya. Bisa nggak tomat, cabai, paprika? Kita coba semuanya karena tujuannya untuk masyarakat lagi di Tambora tentang bagaimana sih hidroponik yang sederhana. Nah, itulah Pak, kita coba terus mengembangkan, kita tidak berhenti di situ. Dan ini kolam gizi ini pun kita kembangkan lagi karena sebelumnya kita udah punya kolam gizi kan. Nah, kita kembangkan lagi, kita manfaatkan, kita jadikan lagi kolam. Jadi memang bertani itu kalau kita sudah memahami, mempelajari, asik ya, sangat menyenangkan sekali Pak, sangat menyenangkan sekali, apalagi dengan itu pun makhluk hidup. Kemudian sebetulnya gini, kamu dari hasil bertani nih, nanam sayur, nanam ini, itu gimana bisa untuk operasionalnya atau apa? Paling tidak bisa jalan terus gitu. Nggak patah semangat di tengah jalan gitu gimana? Awalnya tuh saya semua hasilnya itu kita bagikan kepada masyarakat di sekitar RPTRA. Tujuannya kita ya untuk berbagi pangan ya, berbagi. Tapi di satu sisi pun kita membutuhkan pupuknya dan bahan-bahan sebagainya gitu kan. Tapi kita tidak melupakan juga sebagian sisi kita bagi ke warga, sebagian kita coba untuk jual belikan kepada pengunjung di RPTRA yang berminat atau mau saja gitu. Kita tidak ada paksa. Artinya kita hanya bersenang-senang untuk bertanam. Juga ke kelurahan ya? Iya, benar-benar karena jadi ASN dipaksa beli. Ya nggak apa-apa. Itu pinter-pinternya cara pemasaran. Siap. Biar depan. Iya. Oh, jadi mungkin itu aja Pak yang dapat saya ceritakan tentang petani. Terus mulai saya mengembangkannya sampai tadi dibilang saya petani milenial karena saya muda kali mungkin ya. Muda tapi mau bertani gitu. Ciri khasnya orang milenial itu memanfaatkan teknologi, yaitu misalkan kamu belajar dari YouTube, belajar nggak seperti petani biasa gitu. Petani milenial itu udah era modern lah. Kamu udah harus bisa memanfaatkan peluang-peluang, segala peluang ini, termasuk pengetahuan dan teknologi itu. Dan sebetulnya kalau saya lihat ternyata bisa ya. Di Tambora itu bisa ya, biarpun nggak punya tanah. Bisa. Tanam cabai bisa. Kan bisa juga di pot gitu. Itu kan bisa berarti ditaruh di depan rumah atau apa gitu. Jadi boleh saya kasih pesan untuk pegiat urban farming? Silakan Mario. Pokoknya teruslah berkarya, jangan putus asa, apapun rintangannya. Kita punya Kasatlank.
kita punya penyuluh, minta solusi dari dia. Kalau masih bingung, kita punya sosial media yang banyak sekali ilmunya, kita ambil yang positif, maju terus urban farming DKI Jakarta, khususnya Sudin Jakarta Barat. Oke, ya itulah tadi testimoni dari Mario nih. Berarti udah 5 tahun, baru 5 tahun tadi, Ya. tapi udah tahu macem-macem nih. Cabai paprika, udah berbuah. Ya, alhamdulillah. Belajar gimana caranya hidroponik dan intinya Sudin KPKP dan kami di lapangan itu siap untuk mendukung rekan-rekan semua yang ingin memanfaatkan ruang-ruang yang ada seoptimal mungkin untuk melakukan pertanian dan paling tidak hasil-hasil ini bisa menjadi ketahanan pangan, bisa memperkuat ketahanan pangan masyarakat di sekitar gitu. Mungkin ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.